Tapi sekarang mereka mulai minta izinnya kan. Proses izin itu bukan sehari. Gitu, Nah, jadi, dia itu menyelesaikan apa yang disebut HPAL. HPAL ini adalah industri untuk persiapan lithium baterai. Nah, nanti yang kerja siapa? Ya sebagian kita. Terbesar di dunia, tercanggih di dunia sekarang CATL. Biar yang ngomong-ngomong itu ini, Cina nih loh. Kau mau suka nggak suka, dia yang terbesar sekarang. Kalau ada industri, ada manufaktur, ada hilirisasi, yang terjadi apa? Lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya akan terbuka. Memang kita bikin lapangan kerja, tapi untuk bikin lapangan kerja, perlu orang dulu bikin induknya, setelah jadi induknya kita yang bikin kerja semua. Bahwa TKA ini mengontrol kita, tidak benar lah itu. Kita juga tidak mau itu kok terjadi. Di balik kisruh tenaga asing Cina, ada masa depan Indonesia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari Poin. Memang mungkin di depan dalam kita memulai ini memang berat dan sangat-sangat sulit. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki harta kekayaan alam yang sangat melimpah di dalamnya. Kekayaan alam tersebut berpotensi membawa negara dengan berjuta keragaman ini menjadi negara besar di masa yang akan datang. Salah satu cara yang diyakini dapat membawa kapal Indonesia menuju kemajuan ialah dengan mengundang investasi yang seluas-luasnya. Semenjak Joko Widodo dilantik sebagai Presiden Indonesia di tahun 2014, dirinya sangat gencar mengundang investor dari berbagai negara. Salah satu investor yang paling cepat merespon undangan Presiden Jokowi ialah investor Cina. Saat ini, kekayaan alam yang dimiliki Indonesia dan sedang menjadi primadona ialah biji nikel. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia tengah mendorong pengolahan biji nikel agar dapat dilakukan di dalam negeri dengan memberlakukan larangan ekspor biji mentah yang diharapkan dapat memberikan value atau nilai tambah. Di mana kebijakan larangan ekspor tersebut membuat Uni Eropa meradang. Melalui World Trade Organization atau WTO, mereka pun menggugat Indonesia. Namun, Presiden Jokowi tak gentar dengan gugatan tersebut dan siap menghadapinya. Kita ingin bahan-bahan mentah kita ini ada added value-nya, ada nilai tambahnya. Karena apa? Kalau ada industri, ada manufaktur, ada hilirisasi, yang terjadi apa? Lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya akan terbuka. Larinya ke situ, bukan kemana-mana. Memang mungkin di depan dalam kita memulai ini memang berat dan sangat-sangat sulit. Tetapi kalau negara tidak memiliki strategi ekonomi, strategi bisnis besar dalam rangka merancang sebuah pembangunan jangka panjang, ya kita akan menjadi eksportir bahan mentah, terus akan terjadi yang namanya nikel untuk lithium baterai. Dalam hal ini, yang sebenarnya terkena dampak paling besar terkait pelarangan ekspor biji nikel mentah bukanlah Eropa, melainkan Cina. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, sebagian besar biji nikel milik Indonesia selama ini diserap oleh Cina. Karena semua ini ekspornya hampir sebagian besar perginya ke Tiongkok. Nah, yang menikmati nilai tambah siapa? Tiongkok. Negara Cina yang merupakan negeri pedagang ini mengambil langkah yang lebih efisien. Tak ingin ribut seperti Eropa, Cina lebih memilih jalan bekerja sama dengan Indonesia dan mulai melakukan investasi besar di bidang pengolahan biji nikel. Seperti diketahui, saat ini pemerintah tengah membangun pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter di 3 kawasan industri di luar Pulau Jawa, tepatnya di Kepulauan Sulawesi, daerah Morowali, Konawe, dan Halmahera. Dalam membangun sebuah smelter tidaklah mudah, di mana teknologi yang dipakai belum semua dikuasai oleh orang Indonesia. Oleh sebab itu, selain investasi, Cina juga mengirimkan orang-orangnya yang memiliki keahlian khusus untuk menginstalasi alat-alat smelter. Di mana kedatangan para TKA asal Cina ke Indonesia menjadi isu kalau Cina ingin menguasai negeri ini, terlebih lagi sejak terjadinya pandemi COVID-19. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, jika Indonesia belum mampu untuk menerapkan teknologi dalam membangun sebuah smelter, sehingga membutuhkan tenaga asing untuk membangunnya. Ya, memang industri ini harus memerlukan orang-orang yang paham membangunnya. Tidak serta-merta kita siap, kita nggak siap, kita harus jujur ngakuin itu. Tapi sekarang ini kita kerjakan itu.
Jadi nanti kalau bulan Juni atau Juli sudah siap, kita kerjakanlah ini. Nanti tenaga asing yang mengerjakan, biarlah kerjakan. Nah, setelah ini jalan bersamaan tenaga Indonesia masuk di training, karena di sana kan ada politeknik kita. Selain itu, Luhut juga menjelaskan jika nantinya sebanyak 90 hingga 92% yang akan bekerja di industri smelter ini adalah orang-orang Indonesia. Nah, dia itu menyelesaikan apa yang disebut HPAL. HPAL ini adalah industri untuk persiapan lithium baterai. Nah, nanti yang kerja siapa? Ya sebagian kita. Sebagian besar, 90%, 92% adalah orang Indonesia. Lalu apa keuntungan yang diperoleh Indonesia melalui industri ini? Dengan dominasi nikel, kesempatan menjadi pemilik masa depan dunia kini semakin lebar. Dengan memilih nikel sebagai ujung tombak kemajuan teknologi dan mendorong Indonesia sebagai basis mobil listrik serta produsen lithium baterai terbesar di dunia, potensi menjadi salah satu pemimpin dunia tersebut semakin mendekati kenyataan. Siapa menguasai minyak akan menguasai dunia adalah cerita masa lalu. Kini, siapa menguasai nikel, dialah pemilik masa depan dunia, dan itu adalah kita, Indonesia. Following prediction, in about 10 years' time, many of you will be carrying a little piece of Indonesia in your pocket or in your bag every single day. Think for a moment about your smartphone. Now imagine the lithium-ion battery inside your smartphone. Around 50% of that lithium-ion battery is made of nickel. Since Indonesia is the world's largest producer of nickel, the lithium-ion battery in your smartphone might contain nickel from Indonesia. So, in 10 years' time, every time you see your smartphone, it might remind you of a little share of Indonesian mineral.